Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsih dari kelas MJ201. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Estetika Humanisme, yaitu tentang mindfulness and focus. Berikut ulasannya. Berikut adalah isi presentasi, yaitu tentang pengertian aspek-aspek, manfaat, kesimpulan, dan sumber referensi. Pengertian mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari dengan sepenuh hati momen-momen yang sedang terjadi dalam pikiran, tubuh, dan lingkungan sekitar kita. Ini melibatkan ketenangan dan pengamatan tanpa menghakimi atau merespon secara impulsif terhadap apa yang kita alami. Dengan kesadaran penuh, kita mengalami setiap momen dengan kehadiran seutuhnya, tanpa disibukkan oleh pikiran tentang masa lalu yang sudah berlalu atau kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Lalu pengertian tentang fokus. Fokus adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran dan perhatian pada satu hal secara eksklusif, mengabaikan gangguan dan hal-hal yang tidak relevan. Ini melibatkan ketekunan dalam menjaga konsentrasi pada tugas atau tujuan yang dihadapi tanpa terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya. Dengan fokus yang kuat, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan efektif, menghindari prokrastinasi, serta meningkatkan performa secara keseluruhan. Penerapan mindfulness and focus. Praktik mindfulness dapat dilakukan melalui meditasi, yaitu mengarahkan perhatian pada pernapasan atau sensasi tubuh. Selain itu, kita juga dapat melatih kehadiran saat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sepenuh hati, seperti makan, berjalan, atau mencuci piring. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran, emosi, dan tubuh kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih bijaksana. Untuk mengembangkan fokus, penting untuk mengidentifikasi tujuan yang jelas dan mengalokasikan waktu dan usaha untuk mencapainya, menghindari gangguan dari lingkungan sekitar, seperti ponsel atau media sosial, dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Jika pikiran bermasalah atau teralihkan, kita bisa menggunakan teknik kembali ke pusat, seperti fokus pada pernapasan untuk mengembalikan konsentrasi. Lalu selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi. Aspek-aspek yang mempengaruhi mindfulness adalah kesadaran pada saat ini. Kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang tanpa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Lalu penerimaan tanpa hakiman. Bersikap terbuka dan menerima setiap pengalaman atau pikiran yang muncul tanpa menilai apakah itu baik atau buruk. Yang ketiga, kesadaran terhadap pikiran dan emosi. Mengamati pikiran dan emosi yang muncul tanpa melekat padanya atau merespons secara impulsif. Yang keempat, ketekunan dan latihan rutin. Mindfulness adalah keterampilan yang perlu dilatih secara teratur agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kehadiran sepenuh hati. Praktik yang mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, menghargai setiap momen dan aktivitas. Lalu, aspek-aspek fokus. Penekanan pada prioritas. Fokus-fokus melibatkan mengidentifikasi tujuan atau tugas utama yang perlu diselesaikan dan menekankan upaya pada hal-hal yang penting. 2. Penghindaran distorsi kognitif. Tidak membiarkan pikiran yang mengalir bebas atau distorsi kognitif mengganggu konsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan. 3. Mengelola gangguan.
Kemampuan untuk mengatasi gangguan dan godaan yang bisa mengalihkan perhatian dari tugas yang sedang dihadapi. 4. Konsentrasi penuh. Fokus melibatkan memberikan perhatian penuh pada satu tugas tanpa terpecah-pecah oleh hal lain. 5. Ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Kemampuan untuk tetap fokus pada tugas sampai selesai tanpa tergoda untuk beralih ke hal lain. 6. Menghadapi tantangan. Fokus melibatkan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul untuk menyelesaikan tugas. Lalu, manfaat mindfulness and focus. Yang pertama, pengurangan stres. Mindfulness membantu mengurangi stres dengan membawa perhatian pada momen sekarang dan menghindari kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Praktik mindfulness dapat meredakan pikiran yang gelisah, membantu mencapai relaksasi, dan meningkatkan kualitas tidur. 3. Mengurangi gejala depresi. Mindfulness dapat membantu mengurangi gejala depresi dengan meningkatkan kesadaran diri dan merespon yang bijaksana terhadap pikiran negatif. Lalu keempat, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Fokus yang tinggi membantu meningkatkan konsentrasi pada tugas-tugas penting, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kelima, yaitu mengembangkan empati dan keterhubungan sosial. Mindfulness membantu membangun hubungan yang lebih bermakna dengan menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. 6. Mengelola emosi dengan baik. Mindfulness membantu mengelola emosi dengan bijaksana dan menghindari reaksi berlebihan terhadap situasi. Lalu yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Fokus meningkatkan pemikiran kreatif dengan memusatkan perhatian pada masalah yang perlu dipecahkan. Terdapat beberapa nilai-nilai penting yang dapat dipetik dari pembahasan kali ini, yaitu kesadaran diri. Praktik mindfulness mengajarkan nilai pentingnya kesadaran diri dalam mengenali dan memahami pikiran, emosi, dan reaksi diri terhadap situasi. Dengan menjadi lebih sadar, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mengelola emosi yang lebih baik. Lalu, ketenangan pikiran. Mindfulness membantu menciptakan ketenangan pikiran dengan mengalihkan perhatian dari pikiran yang merenungkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur yang berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental. Lalu yang ketiga, empati dan keterhubungan sosial. Melalui latihan kehadiran, seseorang dapat menjadi lebih empatik dan mendalam dalam hubungan sosial. Dengan menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, seseorang dapat membangun ikatan sosial yang lebih kuat dan normal. Lalu, konsentrasi dan produktivitas. Fokus yang ditingkatkan membantu meningkatkan konsentrasi pada tugas-tugas yang penting, sehingga meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan dengan lebih efektif. Ini mengajarkan nilai pentingnya fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu pengelolaan emosi. Melalui mindfulness, seseorang belajar mengelola emosi dengan bijaksana, dengan mengalihkan perhatian pada momen sekarang. Seseorang dapat merespon emosi dengan tenang dan tidak berlebihan. Lalu pemecahan masalah kreatif. Fokus memungkinkan pemikiran kreatif dengan memusatkan perhatian pada masalah yang perlu dipecahkan. Ini dapat membantu mengembangkan pemecahan masalah yang inovatif dan kreatif. Lalu, komitmen dan ketekunan. Praktik mindfulness dan fokus memerlukan komitmen dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mengajarkan nilai kesabaran dan kegigihan dalam melatih diri untuk menjadi lebih sabar dan fokus. Lalu, keseimbangan hidup.
Praktik mindfulness membantu menghindari kecenderungan berlebihan dalam pekerjaan dan membantu mencapai keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan. Lalu kita sampai di kesimpulan. Mindfulness dan fokus adalah dua konsep yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mencapai kesejahteraan dan kinerja yang optimal. Mindfulness membantu kita menjadi lebih sadar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi, sementara fokus membantu kita mencapai produktivitas dan pencapaian tujuan yang lebih efektif. Dengan mempraktikkan mindfulness, seseorang dapat mengurangi stres, mengatasi gejala depresi, dan meningkatkan kualitas tidur. Fokus yang ditingkatkan membantu meningkatkan konsentrasi dan efisiensi, serta mendorong kreativitas dan pemecahan masalah yang inovatif. Berikut adalah sumber referensi dari materi yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.